Meskipun bernama sama, tapi Osman dalam game Canon Dancer ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan Osman yang lain yang tega mengubah regulasi demi supaya keponakannya bisa memenuhi syarat mengikuti ajang adu popularitas di event Tenkaichi Budokai. Ya, ajang adu popularitas bukan ajang adu kemampuan menjadi pemimpin. Being legal doesn't make it right. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Osman, sebuah hidden game dari era dingdong. Jujur aja, saya belum pernah mengenal, apalagi menemukan game keren ini di tempat dingdongan. Bahkan kawan-kawan saya dari beberapa kota yang berbeda juga tidak mengetahui eksistensi game yang satu ini. Ini adalah sebuah hal yang cukup saya sayangkan, karena game ini sangat keren, tapi kurang populer di sini. Game Osman yang judul Jepangnya bernama Canon Dancer adalah sebuah game bergenre action side-scrolling yang dirilis pada tahun 1996. Gamenya diproduksi dan dirilis oleh Michel Corporation. Untuk memudahkan, saya akan menyebutnya sebagai Osman, ya, untuk nama gamenya. Sekedar informasi, Michel Corporation ini juga merilis game dingdong keren lain seperti Peng, kemudian Mad Motor, dan Poker Ladies. Oke, soal Poker Ladies kita simpan dulu. Sekarang kita fokus membahas game Osman-nya dulu. Jika kamu merasa gameplay Osman ini mirip dengan game Strider, ya maka jangan heran. Hal ini karena game Osman melibatkan banyak orang yang sebelumnya terlibat dalam pembuatan game Strider yang dirilis pada tahun 1989. Misalnya seperti sosok Koichi Yotsui atau yang bernickname Isuke yang berperan sebagai sutradara pada game Osman dan juga Strider. Maka nggak heran jika kita akan menemukan beberapa elemen atau cita rasa Strider dalam game Osman ini. Dan saking istimewanya, game Osman ini juga dirilis ulang ke Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series pada tahun 2023 yang lalu. Tapi kali itu publikasinya oleh Inin Game, bukan oleh Michel Corporation lagi. Secara gameplay, Osman terasa mirip banget dengan Strider 1989, tentu saja dengan beberapa perbedaan. Di mana pada game Osman ini, kita akan menggunakan 3 tombol aksi, yaitu 1 tombol untuk serangan, 1 tombol untuk melompat, dan 1 tombol untuk jurus besar atau jurus super yang akan menyerang semua musuh dalam satu layar. Dan tentu saja jurus besarnya ini memiliki jumlah yang terbatas, jadi mirip kayak sistem bom pada game-game shot 'em up. Kemudian sama seperti pada game Strider, Kirin, ini nama karakternya, juga bisa memanjat dinding maupun bergelantungan di internet langit-langit. Selain itu kita juga bisa melakukan sliding ataupun berlari, di mana ini adalah mekanik yang sangat membantu untuk menghindar maupun kabur dari serangan musuh. Pada game Osman akan terdapat 4 varian power-up yang bisa kita dapatkan dengan menghancurkan kotak yang terdapat pada beberapa titik tertentu. Dan keempat varian power-up tersebut adalah merah, yang akan menciptakan karakter bayangan yang meniru serangan yang kita lakukan, yang intinya akan memperkuat serangan karakter kita. Dan power-up yang warna merah ini mempunyai 4 level. Dengan tiap level akan meningkatkan daya serang kita, di mana setiap terkena serangan, power up kita akan turun 1 level. Kemudian ada yang hijau yang akan memulihkan 1 kotak nyawa. Kemudian kuning untuk menambah jumlah kotak nyawa kita, dan biru yang akan memulihkan seluruh nyawa yang kita miliki. Nantinya kita akan menjelajahi 6 stage, belum termasuk stage khusus yang raja terakhir, final boss. Final boss itu kalau istilah gamer yang sekarang ya. Kemudian pada setiap levelnya kita akan berhadapan dengan gelombang musuh yang berdatangan sambil melalui beragam platforming yang ada. Meski elemen platformingnya nggak terlalu dominan, tapi pada sebagian titik terasa cukup menantang, bahkan bisa bikin frustasi. Sedangkan untuk boss battle-nya terasa seru dengan masing-masing memiliki pattern yang di awal memang terasa susah, tapi jika kita sudah terbiasa akan terasa lebih mudah. Tapi yang bikin cukup emosi adalah ada beberapa substage dan juga boss yang kalau kita kalah, harus mengulang dari checkpoint tertentu, dan asli hal ini terasa amat sangat menyebalkan banget. Beteloy. Apalagi jika checkpoint tersebut cukup panjang, seperti checkpoint saat menghindar dari truk monster ini ataupun checkpoint saat melawan bos yang ini. Cerita pada game Osman ini terjadi pada akhir abad ke-21, di mana ketika itu seluruh dunia dipimpin oleh satu pemerintahan tunggal. Hingga suatu ketika, mak pedunduk, muncullah sosok penyihir jahat bernama Abdullah yang ingin menguasai dunia. Dan karena khawatir dunia akan semakin kacau, salah satu pihak dari pemerintahan dunia yang bernama Laison memutuskan menyewa seorang tentara bayaran untuk menyingkirkan Abdullah sang penyihir.
Maka berangkatlah jagoan kita ini untuk menyingkirkan si penyihir jahat. Dan apesnya, setelah Kirin sukses mengalahkan sang penyihir, ternyata Lizon berkhianat dan balik menyerang Kirin. Dan sekedar mengingatkan sekali lagi, judul gamenya memang Osman, tapi nama karakter utamanya adalah Kirin. Wah, nice. Lanjutin. Hingga akhirnya Kirin yang berhasil selamat memutuskan untuk membalas dendam pada Lizon yang ternyata yang terkuak bahwa Lizon bukan dalang utama dari semua itu, tapi sosok lain yang bernama Slaver. Dan nantinya Kirin akan bertarung melawan Slaver dan akhirnya berhasil mengalahkannya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan bumi. Ya, diceritakan Osman memenangkan pertarungan dan dia menjadi penguasa bumi yang baru. Ya, cerita yang sangat klise, memang, tapi untuk standar game arcade, ceritanya tergolong cukup kompleks. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Secara presentasi, game Osman ini tampil amat sangat mempesona, baik untuk standar game pixel di tahun 1996 ataupun di tahun 2025. Hal ini karena detail setiap karakternya, kemudian detail setiap stage-nya, sampai animasinya tampil sangat halus dan juga detail kaya akan warna. Termasuk juga adanya cutscene yang selain mempesona, tapi juga menjelaskan dengan baik tentang jalan cerita yang terjadi, meskipun secara sederhana. Sedangkan untuk musik dan sound efeknya, wah ini juga mantep, sama mantepnya. Intinya presentasinya sangat ciamik, top marko top, sip marko sip. Terutama untuk desain setiap karakter dari Osman sendiri maupun para bosnya, para rajanya ini. Semuanya tampil sangat-sangat keren. Secara keseluruhan, game Osman ini amat sangat istimewa. Bahkan saya berani memberi nilai A. Andai game keren ini mendapatkan popularitas yang sepantasnya, pasti bakal banyak orang terpesona akan keseruan dan juga kualitasnya. Dan jika kamu penggemar game bergenre action side scrolling, terlebih game Strider, maka ada baiknya kamu cicipi game Osman ini. Dan yakinlah, keseruan dan kualitas game ini sangat sepadan dengan waktu yang akan kamu habiskan. Nah, adakah di antara kalian yang pernah memainkan salah satu hidden game di era arcade ini? Yuk cerita di komentar.